Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek statistika kami yang bertema distribusi, frekuensi, dan jenis grafik dengan anggota kelompok SC dengan NIM 111977, Lulu Lutfiah dengan NIM 11190799, Nabila Rahma dengan NIM 11190956, Uus Puspita Ningrum dengan NIM 111945. Bab 1 di proyek kami ada bab 1. Bab 1 akan membahas tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Rumusan masalah dari proyek kami yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan variabel frekuensi dan distribusi frekuensi. Yang kedua, sebutkan macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang keempat, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi grafik poligon. Yang kelima, cara membuat distribusi frekuensi dalam grafik histogram. Tujuan dari proyek kami yaitu yang pertama, memahami pengertian variabel, frekuensi, dan distribusi frekuensi. Yang kedua, mengetahui macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, mengetahui cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang keempat, dapat membuat tabel distribusi dalam bentuk poligon. Yang kelima, dapat membuat tabel distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang pengertian frekuensi. Pengertian frekuensi. Kata frekuensi dalam bahasa Inggrisnya yaitu frekuensi, yang artinya kekerapan atau keseringan. Dalam statistik, frekuensi mengandung pengertian yaitu angka atau bilangan yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka-angka itu berulang dalam deretan angka tersebut, atau berapa kalikah suatu variabel yang dilambangkan dengan angka itu muncul dalam deretan angka tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh nilai hasil belajar 10 orang siswa dengan nilai 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, 75. Nilai 60 sering muncul sebanyak 3 kali. Artinya frekuensi nilai 60 adalah 3. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi atau distribution dalam bahasa Indonesianya yaitu penyaluran, pembagian, dan pencarahan. Jadi distribusi frekuensi dapat diartikan penyaluran frekuensi. Pembagian frekuensi dalam statistika. Distribusi frekuensi kurang lebihnya mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur atau terbagi. Pengertian variabel. Kata variabel berasal dari bahasa Inggris dengan arti ubahan faktor tak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Dalam contoh yang disebutkan di muka, nilai-nilai hasil uraian semester dari jumlah 80 mahasiswa, kita sebut itu variabel. Variabel pada dasarnya bersifat kualitatif, namun dilambangkan dengan angka. Usia 17-19 tahun termasuk dengan gejala kualitatif.
nilai 5, 6, 9 termasuk dengan gejala kualitatif. Perhatikan contoh berikut. Nama variabel dan nilai. Username Joni, nama Alkawarismi, harga 2.500, harga total 34.000. Pada contoh di atas, username, nama harga, dan harga total adalah nama dari variabel, sedangkan Joni atau dengan Al-Khawarizmi 2.500 dan 34.000 adalah nilai dari masing-masing variabel. Nilai-nilai ini akan tersimpan di dalam nama variabel masing-masing sepanjang tidak kita rubah. Untuk bab 3, isi dan pembahasan. Pengertian tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dapat kita beri pengertian sebagai alat penyajian data statis atau statistik berbentuk kolom dan lajur, yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencarian atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Menurut Sudijono, Anas 2009 238. Contoh, jika data yang berupa nilai hasil ujian MID semester dalam bidang studi matematika dari 40 siswa kelas 8 SMP tunas karya kita sajikan dalam bentuk tabel, maka pembagian atau pencarian frekuensi nilai hasil ujian itu akan tampak dengan nyata. Di sini terdapat tabel, yaitu di sini nilai dan banyaknya orang. Nilainya 100, banyaknya orang terdapat 2. Nilai 90, banyaknya orang terdapat 3. Nilai 85, terdapat banyaknya orang 3. Nilai 80, terdapat banyak orang 6. Nilai 75, terdapat banyak orang 8. Nilai 70, terdapat banyak orang 7. Nilai 60, terdapat banyak orang 5. Nilai 55, terdapat banyak orang 3. Nilai 50, terdapat banyak orang 2. Dan nilai 40, terdapat banyak orang 1 orang. Jadi total keseluruhannya yaitu 40. Dalam suatu tabel distribusi frekuensi akan kita dapati 1 variabel, 2 frekuensi, dan 3 jumlah frekuensi. Dari contoh di atas, angka-angka tersebut yaitu 100, 90, 85, 80, 75, 70, 60, 55, 50, dan 40 adalah angka yang melambangkan variabel. Jika hasil ujian angka 2, 3, 3, 6, 8, 7, 5, 3, 2, dan 1 adalah angka yang menunjukkan frekuensi. Sedangkan nilai 40 adalah jumlah frekuensi. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi dan macamnya. Dalam dunia statistik, kita mengenal berbagai macam tabel distribusi frekuensi. Dalam makalah ini akan kami kemukakan mengenai 4 macam tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi frekuensi data kelompok, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada itu tidak dikelompokkan atau angkropet menurut Sudijono Anas 2009. Contoh, distribusi frekuensi nilai UAS dalam bidang studi matematika dari 40 orang siswa kelas 10 1 SMA Tunas Cendekia.
nilai atau dilambangkan dengan X, sedangkan frekuensi dilambangkan dengan F. Nilai 9 frekuensi 4, nilai 8 frekuensi 6, nilai 7 frekuensi 9, nilai 6 frekuensi 16, nilai 5 frekuensi 5. Jadi total keseluruhannya yaitu 40 sama dengan N. Dan 40 ini atau N sering disebut dengan banyaknya data ya. Banyaknya data. Dari tabel tersebut, nilai UAS dalam bidang studi matematika dari sejumlah 40 orang siswa kelas 11 SMA Tunas Cendekia berbentuk data tunggal. Sebab nilai tersebut tidak dikelompokkan atau angropet data. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Tabel distribusi frekuensi data kelompokan adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencairan frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompokkan dalam tiap unit terdapat sekelompok angka. Dapat disajikan tabel berbentuk data kelompokan atau grouped data. Adapun huruf N yang terdapat pada lajur total, baik yang terdapat pada tabel 2.1 maupun tabel 2.2 adalah singkatan dari number atau number of gases yang berarti jumlah frekuensi atau jumlah hal yang diselidiki atau jumlah individu. Menurut Sudijono Anas tahun 2009. Contoh dari tabel 2.2 yaitu distribusi frekuensi tentang usia dari sejumlah 60 orang guru matematika yang bertugas pada sekolah menengah atas negeri. Usia 49 sampai 53 frekuensi 5, 44 sampai 48 frekuensi 9, 39 sampai 43 frekuensi 8, 34 sampai 38 frekuensi 11, 29 sampai 33 frekuensi 12, 24 sampai 28 frekuensi 15. Total keseluruhannya itu 60, sedangkan 60 dilambangkan dengan N. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif ialah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Sudijono Anas tahun 2009 nomor 41. Contoh distribusi frekuensi kumulatif nilai-nilai hasil dari THB bidang studi PMP dari 40 orang siswa MTSN. Nilai dilambangkan dengan X, F itu frekuensi, FK itu frekuensi kumulatif, dan F itu frekuensi kumutatif. 8. Frekuensi 7, frekuensi kumulatif atau dilambangkan dengan B, 40 sama dengan N. Frekuensi kumutatif dilambangkan dengan huruf A, yaitu 7, nilai 7, frekuensi 18. Frekuensi kuantitatif dilambangkan dengan B, yaitu 33. Frekuensi kumulatif A atau 25, nilai 6, frekuensi 5. Frekuensi kumulatif 15, sedangkan frekuensi kumulatif yaitu 30, nilai 5, frekuensi 10. Frekuensi kumutatif 10, frekuensi kuantitatif 40 sama dengan L. Total. Contoh selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif usia 50 orang guru matematika yang bertugas pada sekolah dasar negeri. Usia 50 sampai 54, frekuensi 5, frekuensi kumulatif dengan simbol B kecil, 50 sama dengan N, frekuensi kumulatif dengan simbol huruf A kecil sama dengan 5. Usia 44 sampai 49, frekuensi 9, frekuensi kumulatif bersimbol B kecil 45, frekuensi kumulatif bersimbol A sama dengan 14. Usia 39 sampai 43, frekuensi sama dengan 3, frekuensi kumulatif dengan bersimbol huruf B kecil sama dengan 36.
Frekuensi kumulatif dengan bersimbol huruf A kecil sama dengan 27. Usia 34 sampai 38, frekuensi sama dengan 6. Frekuensi kualitatif bersimbol huruf B kecil sama dengan 23. Frekuensi kualitatif bersimbol huruf A sama dengan 33. Usia 29 sampai 33, frekuensi 7. Frekuensi kumulatif bersimbol B kecil sama dengan 17. Frekuensi kumulatif bersimbol huruf A kecil sama dengan 40. Usia 24 sampai 28, frekuensi 10. Frekuensi kumulatif dengan bersimbol huruf B kecil sama dengan 10. Frekuensi kumulatif bersimbol huruf A kecil sama dengan 50 sama dengan N. Total frekuensi sama dengan 50 sama dengan N. Dari ketiga kolom tersebut memuat frekuensi kumulatif yang dihitung dari bawah atau frekuensi kumulatif bersimbol dengan huruf B yang diperoleh dari angka 10 ditambah 5 sama dengan 15, 15 ditambah 18 sama dengan 33, 33 ditambah 7 sama dengan 40. Hasil penjumlahan akhir dari frekuensi kumulatif akan selalu sama dengan N. Maka di sini N sama dengan 40. Sedangkan kolom yang keempat memuat frekuensi kumulatif yang dihitung dengan angka-angka yaitu 7 ditambah 18 sama dengan 25, 25 ditambah 5 sama dengan 30, 30 ditambah 10 sama dengan 40. 40 ini merupakan nilai N. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif juga dinamakan tabel persentase. Dikatakan frekuensi relatif karena frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan. Contoh dari distribusi frekuensi relatif atau distribusi persentase, yaitu nilai-nilai THB dalam studi PMP dari sejumlah 40 orang siswa MTSN. Nilai X sama dengan 8, frekuensi sama dengan 7, persentasenya yaitu 17,5. Nilai X sama dengan 7, frekuensi 18, persentase sama dengan 45,0. Nilai 6, frekuensi 5, sama dengan persentasenya 12,5. Nilai 5, frekuensi 10, persentasenya yaitu 25,0. Total frekuensi 40 sama dengan N, sedangkan persentase 100,0 sama dengan sigma P. Yaitu dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. F sama dengan frekuensi yang sedang dicari persentasenya, N number of cases atau jumlah frekuensi dan banyaknya individu, P sama dengan angka persentase. Jadi angka persenannya itu sebesar 17,5 diperoleh dari rumus tersebut, yaitu 7/40 dikali 100% sama dengan 17,5 sebesar 32,5 diperoleh dari 18/40 dikali 100% sama dengan 45,0. Demikian seterusnya. Jadi jumlah persentase sigma P harus selalu sama dengan 100,0. Untuk penjelasan berikutnya yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Dari 5 macam tabel distribusi frekuensi yang telah dikemukakan, contohnya itu seperti kita bahas tadi, hanya ada 2 buah saja yang dipandang, yaitu tabel distribusi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Kedua macam tabel tersebut tidak perlu dipelajari prosedur dan teknik pembuatannya, sebab pekerjaan menganalisis data statistik pada umumnya diawali dengan pembuatan salah satu di antara 2 jenis tabel distribusi frekuensi tersebut.
Sedangkan prosedur dan teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel persentase kumulatif. Dari ketiga macam tabel distribusi tersebutlah yang disebutkan terakhir dan dapat dibuat setelah dipersiapkan lebih dahulu tabel distribusi frekuensi data tunggalnya dan tabel distribusi frekuensi data kelompoknya. Menurut Sudijono Anas tahun 2009 nomor 46. Contoh pembuatan dari tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. Misalkan di sini saya mempunyai nama-nama data anak yaitu 10 orang atau 10 mahasiswa yang menempuh ujian akhir semester dalam mata kuliah statistika dasar, di mana nama-nama tersebut memperoleh nilainya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Aditin. Aditin mendapatkan nilai 87, Meta mendapatkan nilai 88, Rizka mendapatkan nilai 75, Melani mendapatkan nilai 80, Dika mendapatkan nilai 72, Santoso mendapatkan nilai 90, Imam mendapatkan nilai 67, Uka mendapatkan nilai 65, Jasmine mendapatkan nilai 70, dan sedangkan Zeli yaitu mendapatkan nilai 50. Apabila kita perhatikan dari data tersebut bahwa nilai atau 10 orang mahasiswa tersebut yang menempuh ujian akhir semester tersebut dapat mengatakan semua skor atau semua nilai yang sedang kita hadapi itu masing-masing berfrekuensi 1. Jika dari data di atas kita tuangkan penyajiannya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal, wujudnya ialah seperti tabel berikut. Contohnya seperti ini, yaitu distribusi frekuensi nilai hasil ujian akhir semester dalam mata kuliah statistika dasar yang diikuti oleh 10 orang mahasiswa. Di mana di sini terdapat dua tabel. Tabel pertama yaitu nilai yang bersimbol dengan huruf X dan F atau frekuensi. Nilai 50 frekuensi 1, nilai 65 frekuensi 1, nilai 67 frekuensi 1, nilai 70 frekuensi 1, nilai 72 frekuensi 1, nilai 75 frekuensi 1, nilai 80 frekuensi 1, nilai 87 frekuensi 1, nilai 88 frekuensi 1, sedangkan nilai 90 berfrekuensi 1. Jadi total keseluruhannya yaitu 10 yang dilamakan dengan huruf N. Karena semua skor atau nilai hasil ujian tersebut berfrekuensi 1 dan semua skor nilai yang ada itu berwujud data tunggal, maka tabel di atas dinamakan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. Bab 4 di mana saya akan menjelaskan tentang grafik sebagai alat penggambaran distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam penyajian data statistik lewat kolom dan lajurnya. Dalam kolom dan lajur dimuat angka yang pada dasarnya menceritakan tentang keadaan data yang sedang diteliti. Namun penyajian data angka lewat tabel distribusi frekuensi terkadang kurang menarik, kurang cepat dalam memberikan deskripsi data, dan kadang kurang dimengerti. Hal ini antara lain disebabkan yang pertama, penyajian data dalam bentuk deretan angka itu pada umumnya menjemukan. Yang kedua, untuk memperoleh pengertian yang terkandung dalam deretan angka-angka yang dihidangkan lewat tabel distribusi frekuensi itu, semua angka harus dibaca, memakan waktu. Yang ketiga, bagi orang yang tidak terbiasa membaca tabel distribusi frekuensi, penyajian lewat tabel distribusi frekuensi itu kadang kurang dapat dipahami, bahkan kadang memusingkan kepala. Berhubung tabel distribusi frekuensi memiliki banyak kelemahan,
Maka, statistik menyediakan cara lain dalam penyajian data angka, yaitu dengan membuat grafik atau diagram. Grafik atau diagram memiliki keunggulan tertentu di antara lain. Yang pertama, penyajian data statistik melalui grafik tampak lebih menarik daripada tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, grafik lebih cepat memperlihatkan gambaran umum dan menyeluruh tentang sesuatu perkembangan, perubahan maupun perbandingan. Tidak demikian halnya dengan tabel. Yang ketiga, grafik yang dibuat menurut aturan yang tepat dan benar akan terasa lebih jelas dan lebih dimengerti oleh orang. Namun, grafik masih memiliki kekurangan antara lain. Yang pertama, membuat grafik jauh lebih sukar dan memakan waktu, biaya serta alat. Tidak demikian halnya dengan tabel. Yang kedua, data yang dapat disajikan dalam grafik amatlah terbatas. Sebab, apabila datanya banyak sekali, maka lukisan grafiknya akan menjadi terlalu ruwet dan memusingkan. Tidak seperti halnya seperti tabel. Yang ketiga, grafik pada kebanyakan bersifat kurang teliti. Dalam tabel dapat dimuat angka sampai tingkat kelitian setinggi-tingginya, misalnya 6.343,7001,0.125 dan sebagian dapat dimuat dalam tabel, namun tidak mungkin dilakukan pada grafik. Dengan demikian, jelaskan bahwa baik tabel distribusi frekuensi maupun grafik masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Pada dasarnya, kelemahan yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi merupakan keunggulan grafik. Sebaliknya, keunggulan yang dimiliki oleh tabel distribusi frekuensi merupakan kelemahan grafik. Itulah sebab apabila di dalam penyajian data statistik dikehendakilah tingkat ketelitian yang semaksimal mungkin dan keterangan yang selengkap mungkin, sebaiknya data statistik itu kita sajikan dalam bentuk tabel. Sebaliknya, apabila penyajian data statistik itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum secara tepat, sebaiknya data statistik itu kita sajikan dalam bentuk grafik. Hasil, kedua alat penyajian data itu saling mengisi atau saling melengkapi. Kelemahan yang dimiliki oleh tabel distribusi frekuensi diatasi oleh grafik. Sebaliknya, kelemahan yang dimiliki oleh grafik dapat diatasi oleh tabel distribusi frekuensi. Cara melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon atau poligon frekuensi ya. Grafik poligon dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, poligon data tunggal dan grafik poligon data kelompok. Contoh cara melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon data tunggal. Misalkan, data yang berupa nilai hasil ulangan harian dalam bidang studi matematika yang diikuti oleh 40 orang murid Madrasah Ibtidaiyah seperti tertera pada tabel di muka tadi, kita sajikan kembali dalam bentuk grafik poligon. Maka langkah dilakukan berturut-turut adalah: yang pertama, membuat sumbu horizontal dengan lambang X, membuat sumbu vertikal dengan lambang Y, menetapkan titik 0 yang perpotongan X dengan Y, menetapkan nilai hasil ulangan umum bidang studi matematika pada absis X berturut-turut dari kiri ke kanan mulai dari nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. 5. Menetapkan frekuensi pada ordinal Y. 6. Melukiskan grafik poligonnya hasilnya seperti pada grafik. Poligon frekuensi tentang nilai-nilai dari hasil ulangan harian bidang studi matematika dari 40 orang murid Madrasah Ibtidaiyah. Contoh tabelnya ya, frekuensi. Di sini tabelnya. Frekuensinya itu angkanya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Untuk nilainya itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh yang kedua, contoh cara melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon data kelompokan. Misalnya,
Data tentang nilai hasil EPTA dalam bidang studi matematika dari sejumlah 80 orang siswa kelas 3 jurusan IPA sepertinya disajikan pada tabel di bawah ini. Distribusi frekuensi nilai hasil EPTA dalam bidang studi matematika dari sejumlah 80 orang siswa kelas 3 SMA jurusan IPA. Interval. Untuk tabelnya itu ada interval, tanda atau jari, dan hasil frekuensinya. Di sini nilai intervalnya itu 78 strip 80, untuk frekuensinya itu 2. 75 strip 77 hasil frekuensinya itu 2. 72 strip 74 hasil frekuensinya itu 3. 69 strip 71 hasil frekuensinya itu 4. 66 strip 68 hasil frekuensinya itu 5. 63 strip 65 hasil frekuensinya 10. 60 strip 62 hasil frekuensinya 17. 57 strip 59 hasil frekuensinya 14. 54 strip 56 hasil frekuensinya 11. 51 strip 53 hasil frekuensinya 6. 48 strip 50 hasil frekuensinya 4. 45 47 hasil frekuensinya 2. Totalnya itu 80 sama dengan N. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan sumbu horizontal X, menyiapkan vertikal Y, menetapkan titik 0, menetapkan atau mencari titik tengah masing-masing interval yang ada. Perhitungan nilai tengah untuk masing-masing interval yang dari data yang tertera pada tabel. Tabelnya itu ada 3. Yang pertama interval, yang kedua frekuensi, yang ketiga titik tengah. Di mana angka interval itu adalah 78 strip 80. Untuk frekuensinya 2. Di titik tengahnya itu 79. Kenapa 79? Karena di sini kita nyari titik tengah. Jadi dari titik tengah 78 habis 78 itu angka berapa? Nah, 78 habis angka 78 itu adalah angka 79 dan 80. Berarti titik tengahnya itu adalah 79. Selanjutnya 75 strip 77 frekuensinya 2, titik tengahnya 76. 72 strip 74 frekuensinya 3, titik tengahnya 73. 69 strip 71 frekuensinya 4, titik tengahnya 70. Intervalnya 66 strip 68 frekuensinya 5, titik tengahnya 67. 63 strip 65 frekuensinya 10, titik tengahnya 64. 60 strip 62 frekuensinya 17, titik tengahnya 61. 57 strip 59 frekuensinya 14, hasilnya 58. 54 strip 56 frekuensinya 11, titik tengahnya 55. 51 strip 53 frekuensinya 6, titik tengahnya 52. 48 strip 50 frekuensinya 4, titik tengahnya 49. 45 strip 47 frekuensinya 2, titik tengahnya 46. Totalnya tetap ya, frekuensinya 80 strip N. Menetapkan nilai-nilai tengah dari masing-masing interval pada sumbu X. Menetapkan frekuensi dari masing-masing interval pada sumbu Y. Membuat garis perpotongan koordinat, melukiskan grafik poligonnya. Poligon frekuensi tentang nilai hasil EPTA dalam bidang studi matematika yang diikuti oleh 80 orang siswa kelas 3 SMA jurusan IPA. Ini untuk grafiknya ya. Yang frekuensinya di sini ada angka 1 sampai angka 17. Untuk titik tengahnya itu angkanya 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79. Cara melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram. Histogram adalah suatu bentuk grafik yang menggambarkan sebaran atau distribusi frekuensi suatu perangkat data dalam bentuk batang. Histogram digunakan untuk menggambarkan secara visual frekuensi data yang bersifat kontinu.
Untuk data yang berbentuk kategori tampilan visual yang serupa disebut diagram batang. Histogram distribusi frekuensi dan fiktif pada tabel ya. Di sini tabel frekuensinya dari angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Untuk skornya, untuk frekuensi 4 skornya 38, untuk frekuensi 6 skornya 45, frekuensi 8 skornya 52, frekuensi 14 skornya 59, untuk frekuensi 18 setengah ya. Di sini skornya 66. Untuk 12,5 di sini skornya 73. Untuk 8 frekuensi skornya 80. Untuk 2,5 skornya 87. Untuk 2,7 kayaknya skornya 94. Untuk penggambaran histogram diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar dan sumbu tegak saling berpotongan secara tegak lurus, sehingga kaki setiap batang jatuh pada batas nyata bahwa batasnya atas setiap kelas, dengan titik tengah kelas berada di tengah kedua kaki batangnya. Pada grafik tersebut, angka 38, 45, 52 sampai 94 merupakan titik tengah setiap kelas dan berada di antara dua batas nyata kelas yang bersangkutan. Misalnya, kaki batang di sebelah kiri dan kaki kanan 38 masing-masing jatuh tempat pada angka 34,5 batas nyata bawah dan 41,5 batas nyata atas. Cara melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik OGIF. OGIF merupakan poligon yang dibuat atas dasar frekuensi kumulatif seperangkat data. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa grafik OGIF merupakan gambaran visual dan frekuensi kumulatif perangkat data. Garis suatu OGIF menghubungkan batas nyata bawah atas tiap interval kelas merupakan OGIF untuk frekuensi kumulatif dan kumulatif data pada tabel. Sesuai dengan makna frekuensi kumulatif, OGIF menggambarkan secara visual jumlah subjek yang berada di bawah atau di atas skor tertentu. Sebagai contoh grafik OGIF pada grafik 4.4 menunjukkan bahwa 74 subjek berada di bawah skor 8,5 dan hanya 14 subjek yang berada di atas skor 76,5. Untuk grafiknya ya, frekuensinya itu di sini ada angka 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Untuk batas nyata atau batas nyata atas, batas interval kelas di sini 34,5, 41,5, 4,85, 55,5, 62,5, 69,5, 76,5, 83,5, 90,5. Terima kasih.